Shalom anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen hari ini. Ya, sebelum kita belajar, seperti biasa kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengangkat satu pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan pujian yang kita akan naikkan kepada Tuhan, ya, dengan judul Ku mau cinta Yesus selamanya. Siapa di sini mau tetap cinta Yesus? Ya, kita harus tetap cinta Yesus selama-lamanya. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan itu harus suka memuji Tuhan, ya anak-anak yang kasih Tuhan. Nggak mungkin orang yang cinta Tuhan tapi nggak pernah memuji Tuhan, nggak suka memuji Tuhan. Oleh karena itu kita mau mengasihinya, kita mau memuji, mau menyenangkan hati Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kalian, ya. Haleluya, haleluya. Katakan, ku mau cinta Yesus. I love Jesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, siapa yang mau dipakai Tuhan? Sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Tuhan itu pasti akan memakai kita secara luar biasa. Ya, Tuhan akan memakai anak-anaknya yang mau dipakai menjadi alatnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu di bagian C, ya, di bagian C. Ya, judulnya adalah pendalaman materi ibadah yang sejati. Ya, kita akan dibawa
semakin dalam lagi supaya kita semakin mengerti apa itu si ibadah yang sejati. Ya, sehingga kita melakukan satu ibadah itu yang menyenangkan, benar-benar menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia atau menyenangkan diri kita sendiri, tetapi fokus kita beribadah itu ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin ibadah kita itu dikenan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan membaca saja ya. Mari kita baca bersama-sama penjelasan di bab C ini, bagian C ini, yaitu pendalaman materi ibadah yang sejati. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ada juga yang mengartikannya sebagai ibadah yang sebenar-benarnya. Inilah ibadah yang sejati ya artinya. Kata ibadah sering kali disalahartikan. Ibadah kadang hanya diartikan sebatas upacara keagamaan, yaitu kebaktian yang dilakukan di gereja, sekolah, atau rumah. Nah, ini ada banyak orang yang salah mengerti bahwa ibadah itu hanya sekedar sebatas ibadah yang kita lakukan di gereja, di sekolah minggu, ya, itu atau ibadah ucapan-ucapan syukur pada saat ulang tahun, ya, itu saja. Ini pengertian itu belum lengkap anak-anakku yang dikasih Tuhan. Jadi ibadah itu memiliki pengertian yang lebih luas lagi ya, bukan hanya sekedar acara-acara ibadah gereja saja ya. Padahal ibadah memiliki pengertian yang luas. Ibadah tidak hanya menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja dan rumah-rumah. Ibadah melainkan berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ya, jadi ternyata sikap hidup kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan setiap hari, yang kita lakukan itu adalah sebuah ibadah, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kalau kita lakukan dengan benar, itu menjadi satu ibadah yang berkenan di hati Tuhan, ya. Tadi apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, ya, itu adalah bisa menjadi sebuah ibadah di hadapan Tuhan, ya. Kan kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Artinya tidak lepas dari ibadah itu, tidak lepas dari sikap hidup kita, ya, apa yang kita lakukan sehari-hari. Ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Ya, beribadah setiap hari Minggu itu harus kita lakukan dengan rajin, tetapi tidak cukup itu saja anak-anakku yang kasih Tuhan ya. Kadang tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman saja. Ya, jadi di dalam ibadah yang pertemuan video yang pertama itu ada berdoa, ada nyanyian, ada pujian, ada renungan firman Tuhan, ya. Tetapi ibadah yang sesungguhnya itu bukan hanya itu saja, ya. Tetapi tadi menyangkut sikap hidup kita dan kita ada dikaitkan lagi, dihubungkan lagi dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, ya. Itu mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah. Ya, pertemuan yang kedua di video kedua sudah kita bahas ya, mengendalikan lidah, ucapan maksudnya ya. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda ya, mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ketika kita menolong, ya membantu orang yang dalam kesulitan, kesusahan ya seperti janda dan anak-anak yatim ini, itu adalah ibadah ya, itu adalah bentuk ibadah yang kita tujukan kepada Tuhan. Selanjutnya, jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita, yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi ibadah itu adalah sebenarnya mencakup segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika kita kerjakan, itulah ibadah yang
yang Tuhan inginkan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Bagi Rasul Paulus, ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati, ya. Rasul Paulus adalah penulis kitab Roma, ya. Dia menasihati jemaat yang ada di Roma supaya mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat di Roma, tetapi firman Tuhan ini berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Ya. Mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harfiah dengan mengorbankan tubuh, ya. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa mempersembahkan tubuh bukan berarti kita memberikan tubuh kita, ya, seperti korban itu. Kalau setiap tahun itu saudara muslim kita ya mempersembahkan korban, ya, korban sapi, korban kambing itu dipotong lehernya lalu dimakan dagingnya, bukan itu, ya anak-anak komunikasi. Itu makna mempersembahkan tubuh ini adalah bagaimana kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini untuk digunakan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan, ya. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, ya, pikiran, perkataan, perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Semua pikiran kita, perkataan dan perbuatan dapat terjadi dan terungkap melalui bagian-bagian tubuh kita. Kita berpikir menggunakan bagian tubuh yang disebut otak, ya. Kita berkata-kata menggunakan bagian tubuh yang disebut mulut. Kita berbuat sesuatu atau bertindak menggunakan bagian tubuh, misalnya tangan atau kaki. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan atau kepada Allah. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh sembrono atau sembarangan menggunakan mulut, menggunakan mata, menggunakan tangan, menggunakan kaki, juga menggunakan pikiran dan hati kita. Ya, kita serahkan kepada Tuhan supaya semua kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, segala tindakan yang kelihatan oleh mata manusia seperti berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik, bila tidak dilakukan tulus jujur di hadapan Tuhan, tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah. Itu hanya sandiwara atau pura-pura. Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati kita, bukan hanya tindakan yang kita lakukan. Oh, kita diingatkan lagi, ya. Melalui uraian ini kita diingatkan lagi bahwa orang Kristen itu bukan hanya sekedar melakukan tindakan-tindakan ibadah, ya, tetapi juga harus disertai dengan sikap hati yang benar, artinya yang tulus, ya. Ya, tulus karena dia ingin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya, bukan dengan paksa. Ya, dengan hati yang tulus, jujur di hadapan Tuhan. Ingat anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan segala sesuatu ibadah kita kepada Tuhan tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan hati yang jujur, ya, mungkin kita di hadapan manusia bisa dinilai, wah, mungkin si A rajin sekali dia beribadah kepada Tuhan, ya. Wah, dia anaknya soleh, dia anaknya rajin beribadah, dia rajin menolong. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak bisa kita menyembunyikan segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Manusia mungkin bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu baik, padahal kita tidak tulus melakukannya. Itu semua akan dilihat oleh Tuhan, ya.
Jadi Tuhan itu mengetahui isi hati kita. Ketika kita melakukan tugas kita dalam beribadah, makanya lakukan dengan tulus, ya. Lakukan dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena semua itu akan dinilai oleh Tuhan. Tuhan mengenal hati kita. Manusia bisa kita bohongi, kita bisa bersandiwara, berpura-pura baik, berpura-pura alim, berpura-pura saleh, tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Ya, dan kita kalau melakukan segala sesuatu dengan tidak tulus, maka itu juga percuma, ya. Makanya kita harus melakukannya dengan tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai tindakan nyata ibadah yang sejati. Misalnya kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua, kaki digunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain ketika marah, dan telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Tindakannya lainnya yang dapat kita lakukan adalah melayani orang yang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Kamu dapat mewujudkan ibadah yang benar melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumahmu sendiri, yaitu patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau sekolah minggu. Ya, ternyata ibadah itu pengertiannya luas, ya anak-anakku yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus mempraktekkan sikap-sikap yang baik. Mengasihi saudara kita itu adalah ibadah. Menolong orang tua itu adalah ibadah. Rajin sekolah, rajin belajar itu juga ibadah, ya. Menolong orang yang dalam kesulitan, kesukaran, yang membutuhkan bantuan, itu juga ibadah, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, ternyata ya apa yang kita lakukan di dalam hidup ini adalah sebuah ibadah, ya. Makanya kita jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Nah, dengan demikian ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat. Di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mal, dan di semua lokasi. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditunjukkan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Haleluya. Haleluya. Udah paham ya anak-anakku yang dikasih Tuhan, bahwa ibadah itu memiliki pengertian yang sangat luas. Jadi seluruh aspek kehidupan kita ini, seluruh kegiatan kita ini adalah ibadah yang bisa kita tujukan kepada Tuhan, ya. Bagian D, menghayati makna ibadah yang sejati. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang kamu pahami tentang ibadah yang sejati? Bacalah kembali Roma 12 ayat 1-2. Apa arti perkataan Rasul Paulus dengan kalimat berikut ini? Ibadah sebagai tindakan mempersembahkan tubuh. Ya, diskusikan jawabanmu dengan teman sebangkumu. Ya,
karena hari ini, saat ini kita nggak bertemu dengan teman-teman, maka langsung aja jawab dengan apa? Dengan jawaban sendiri aja ya. Berikan jawaban menurut kamu sendiri, pribadi. Lalu bagian sebutkan contoh ibadah sejati dalam tindakan setiap hari dan tuliskan contoh tersebut ke dalam sebuah tabel. Ya, bikin tabel, terus tulis itu ya, tindakan hidup setiap hari yang merupakan ibadah. Itu apa aja ya. Bikin tabel nomor, bikin tabel ya, tahu ya, bikin tabel kayak begini ya. Nah, begini ya. Bikin tabel. Ini nomor, di sini ada nomor ya. Di sini nomor, tulis nomor. Di sini tindakan ya, tindakan sehari-hari. Di sini tindakan sehari-hari ya yang disebut ibadah. Nomor 1, 2, 3 ya. Minimal 5 aja, minimal 5, dikit ya. Oke. Yang kedua, buatlah sebuah karya kreatif dalam bentuk tulisan atau puisi yang menceritakan pengalamanmu dalam mempraktekkan ibadah sejati berdasarkan pengertian Roma 12 ayat 1-2 dan Yakobus 1 ayat 26-27. Misalnya menulis pengalaman ketika mengunjungi anak yatim piatu di panti asuhan. Ini enggak usah lah ya. Ini Bapak enggak usah dikerjakan nih. Yang ini enggak usah dikerjakan. Yang dikerjakan nomor 1 aja ya. Yang dikerjakan nomor 1. Nah, itu aja. Secara berkelompok buatlah majalah dinding yang memperlihatkan ibadah yang benar. Setiap kelompok dapat menentukan temanya. Ini juga enggak usah. Bapak kasih tugas mengerjakan nomor 1 ini aja ya. Oke. Belajar dari nyanyian. Ya, jadi ini ada lirik lagu yang di dalamnya itu mengajarkan bahwa ibadah itu kita lakukan harus dengan tulus, dengan hati yang tulus ya, dan syukur ya. Terus ibadah itu yang sejati sudah kita jelaskan. Jadi lirik lagu ini menceritakan tentang apa? Ibadah yang sejati itu mengasihi sesama ya. Ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang sejati ya. Terus ya intinya itu ya, intinya ibadah yang sejati itu kita harus lakukan dengan tulus, dengan hati yang tulus, dengan hati yang pengucapan syukur kepada Tuhan, dan ibadah yang sejati itu kita bisa nyatakan dengan mengasihi sesama kita ya, mengasihi sesama dan seperti kita mengasihi diri sendiri. Oke, kita masuk ke dalam bagian F, yaitu rangkuman ya. Ibadah yang sejati artinya ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Ya, ibadah yang benar adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Jadi ibadah yang benar adalah menyangkut seluruh hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, sekolah, gereja, tempat bermain, dan tempat yang lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, benar, selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Intinya melakukan semua perbuatan yang diinginkan Allah ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, jadi ingat ya, kalau kalian sudah beribadah, rajin ke gereja ya, kalian harus memperhatikan sikap hidup kalian karena itu adalah ibadahmu yang bisa engkau nyatakan kepada Tuhan. Karena ibadah yang sejati itu mencakup seluruh kehidupan kita ya. Perhatikan apakah kalian udah rajin ke gereja tapi masih suka marah-marah, rajin ke gereja tapi nggak suka nolong orang lain, nah itu sia-sia ya. Hati-hati anak-anakku yang dikasih Tuhan. Oke,
Hari ini kita akan mengakhiri pertemuan kita. Bagian G ini kita mau berdoa sama-sama ya. Kita ucapkan bersama-sama doa ini. Dan nanti Bapak akan tambahkan dengan doa. Bapak ingin berdoa buat kalian semua. Haleluya. Mari kita bacakan doa ini. Ya, Allah yang baik, kami berterima kasih sudah boleh belajar tentang arti ibadah yang sejati. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar seluruh perkataan, pikiran, dan tindakan kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup mereka. Berkati mereka kepintaran, kecerdasan, dan hikmat yang daripada Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa sikap hidup mereka adalah wujud ibadah yang mereka harus tunjukkan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau selama ini mungkin kami tidak menjaga perkataan kami tidak menjaga telinga kami tidak menjaga kaki, tangan, dan pikiran dan hati kami Tuhan, sehingga kami gunakan anggota-anggota tubuh kami untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, karena kami tidak mengerti Tuhan. Karena anak-anak-Mu tidak mengerti bahwa apa yang ada pada mereka itu anggota tubuh yang Tuhan karuniakan. Mereka harus persembahkan untuk hormatan kemuliaan Tuhan. Mereka harus mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu, kiranya Tuhan memberkati masa depan mereka, supaya masa depan mereka Engkau berkati. Mereka memiliki masa depan yang indah, yang cerah di dalam Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang tua mereka, kiranya Tuhan terus memberkati orang tua mereka Tuhan dalam kekuatan, kesehatan, umur panjang. Lindungi dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Berkati pekerjaan usaha orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri pembelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Haleluya.